Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Visip, apa kabar nih? Tetap jaga kesehatan ya di musim penghujan ini. Tetap semangat kuliahnya dan juga semoga nggak keteteran nih dengan tugas-tugas yang kayaknya udah mulai menumpuk nih. Otak udah berat gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa, Sobat Visip. Kembali lagi kita di Vispot Visip Podcast bareng aku Nuri, mahasiswa ilmu komunikasi di segmen ngobrol bareng mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik dan ini penting banget buat dunia kampus kita, yakni mengenai aspirasi mahasiswa. Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar mahasiswa menyuarakan pendapat, alih-alih sok keras tapi ujung-ujungnya malah saling umpat, baik itu melalui media sosial, forum diskusi, atau bahkan lewat aksi demonstrasi. Bareng-bareng unjuk rasa katanya solidaritas, tapi malah merusak fasilitas. Bukannya suara kita yang didengar, malah berita penjarahan yang lebih heboh kabarnya. Tapi nih Sobat Visip, sebenarnya gimana sih cara menyampaikan aspirasi yang baik tapi didengar dan tanpa harus menimbulkan pergesekan? Nah, buat bahas hal itu nih Sobat Visip, aku udah kedatangan tamu spesial yang pastinya udah gak asing lagi di kalangan mahasiswa Visip. Ia adalah Ketua DPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 2025. Kita langsung saja sambut beliau, ini dia Kak Anis Fitria. Oke, Kak Anis apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Anis, ada kesibukan apa nih sekarang di DPM? Apalagi sibuk-sibuknya atau gimana? Kalau kesibukan DPM sendiri akhir-akhir ini mungkin mempersiapkan muswa dan juga pemira karena kita memang sudah berada di akhir periode. Oh, udah akhir periode nih Sobat Visip. Oke, Kak Anis, mungkin sebagai pembuka, karena kan katanya kalau nggak kenal maka kita nggak sayang gitu. Nah, boleh Kak Anis nih perkenalan dulu ke Sobat Visip. Mungkin ada yang masih penasaran sebenarnya seperti apa sih sosok Kak Anis. Silakan Kak. Baik, saya Anis Fitria dari Program Studi Psikologi Angkatan 22. Mungkin saya di sini juga diamanahi sebagai Ketua DPM di periode 2025-2026. Baik, Kak Anis. Mungkin banyak nih Sobat Visip yang masih penasaran nih. Bisa nih cerita sedikit Kak Anis. Apa sih sebenarnya peran DPM itu dalam kehidupan kemahasiswaan di Visip? Nah, untuk peran DPM sendiri mungkin untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa yang merupakan keresahan mahasiswa untuk dijembatani ke badan dekanat. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya simpelnya DPM ini adalah wadah gitu ya Kak ya. Wadah buat kita menyampaikan pendapat gitu dari mahasiswa biar nanti DPM yang menyampaikan kepada dekanat gitu, benar Kak? Iya benar. Oke. Kalau bicara soal pendapat tadi atau aspirasi gitu ya Kak, setiap mahasiswa kan pasti punya pendapat dan keresahannya masing-masing. Menurut Kak Anis nih, apa makna aspirasi mahasiswa itu sendiri menurut Kak Anis? Nah, aspirasi mahasiswa menurut saya itu adalah suara mahasiswa yang seharusnya didengar oleh atasan ataupun bidang-bidang yang terkait. Karena apa? Karena aspirasi itu adalah harapan mahasiswa demi kenyamanan bersama. Begitu. Nah, Kak Anis, kan akhir-akhir ini sering kita tuh lihat mahasiswa itu turun ke jalan gitu Kak untuk menyuarakan aspirasi. Nah, ini kebanyakan kan pasti lewat aksi demo gitu. Nah, menurut Kak Anis, apakah demo itu paling efektif untuk didengar gitu Kak dalam menyuarakan pendapat? Kalau menurut saya pribadi, mungkin demo ini tidak seutuhnya jalan satu-satunya untuk suara kita itu didengar. Nah, sebelum melakukan demo ini biasanya kita akan menyediakan sebuah ruangan untuk berdiskusi. Jika memang permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara damai, mungkin tidak harus demo. Tapi jika setelah kita melakukan diskusi dan ternyata permasalahan tersebut tidak ada jalannya gitu, jalan buntu, ya mungkin bisa melakukan demonstrasi. Oke, berarti untuk penasaran nih, untuk forum diskusinya sebenarnya seperti apa gitu? Nah, untuk forum diskusinya tersebut mungkin kita bisa mengundang
bidang-bidang yang terkait apa sih yang akan kita demokan, bukan yang kita demokan, apa sih yang menjadi sumber keresahan, siapa yang terkait di sana. Jadi kita mungkin bisa mendatangkan tokoh tersebut untuk melakukan diskusi terkait aspirasi-aspirasi tersebut. Oke, dari selama ini kan udah di akhir periode nih Kak, sudah banyak nggak kira-kira keresahan yang ada gitu? Kalau keresahan dari mahasiswa FISIP tersendiri itu lumayan banyak ya, dan juga kami dari DPM juga menyediakan ruang audiensi kemarin bersama para kaprodi dan juga bersama kaprodi dan juga bidang-bidang dekanat. Oh gitu. Berarti sebenarnya sebelum ada demo tuh kita berkumpul dulu, diskusi dulu dalam forum diskusi gitu, menyampaikan keresahannya seperti ini. Kemudian solusinya seharusnya bagaimana kita tanyakan kepada dekanat. Tapi kemudian kalau misalkan itu nggak ada solusi terbaik gitu gimana Kak? Jika tidak ada solusi terbaik, mungkin memang jalan satu-satunya itu harus adanya aksi. Berarti apakah aksi itu hanya melalui demo atau gimana Kak biasanya? Kalau di fakultas tersendiri ya masih belum ada aksi yang melalui demo. Kalau kemarin itu ada kasus yang aspirasi mahasiswa yang mungkin bukan tidak didengar tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi dari kami itu mendatangi langsung kembali ke ruang dekanat. Oke, berarti kembali lagi kita mencari solusinya kepada dekanat gitu ya Kak ya. Oke, nah di sisi lain kadang aksi demo itu Kak bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan gesekan kayak yang tragedi yang udah terjadi sebelumnya itu Kak. Nah itu kan pastinya ada, ya meskipun ada yang bilang itu bukan mahasiswa, tapi pasti ada beberapa oknum yang mungkin bisa dibilang kurang baik gitu ya Kak ya. Nah menurut Kak Anis nih, bagaimana agar aspirasi ini tetap tersampaikan tapi tetap dalam koridor etis dan produktif gitu Kak? Nah, untuk menyampaikan aspirasi mungkin bisa, kan kalau seandainya di FISIP tersendiri itu dari DPM sudah menyediakan wadah yaitu serap aspirasi bisa melalui kotak aspirasi yang ada di lantai 3. Jadi suara-suara mahasiswa bisa dituliskan lalu dimasukkan ke kotak aspirasi atau melalui link yang sudah tersedia atau bisa langsung calling. Oke, ini Sobat FISIP ternyata DPM itu menyediakan kotak aspirasi. Tadi namanya apa Kak? Serasi. Dan itu kotaknya ada di lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya RKBE ya Kak ya. Nah teman-teman nih kalau misalkan memang punya keresahan bisa banget nih ngobrol atau menyampaikan keluh kesahnya di sana. Itu melalui surat atau gimana Kak? Kalau yang diserasi itu melalui surat. Oke, melalui surat. Kalau misalkan melalui link tadi Kak, apakah melalui QR barcode yang ada di sana juga atau di mana linknya tuh kita bisa dapetin? Barcode-nya juga ada di kotak suara dan juga ada di IG DPM dan juga biasanya di-share setiap hari Selasa. Oh gitu. Oke, wah sebenarnya ini sangat udah efektif gitu ya teman-teman ya. Bukan suatu hal yang susah lagi untuk sekarang kita menyampaikan pendapat, nggak harus yang langsung kita terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa FISIP itu udah punya wadah gitu sebenarnya, dan ini yang perlu kita maksimalkan teman-teman. Nah lalu Kak Anis, apakah di DPM FISIP sendiri itu ada mekanisme tertentu bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan selain tadi itu? Maksudnya tuh gini, misalkan kita udah menyampaikan terus ternyata nggak ada tindak lanjut atau entah itu miskomunikasi atau gimana. Nah apa mekanisme selanjutnya gitu Kak? Biasanya mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Nah mungkin untuk mekanisme seperti yang sudah saya katakan tadi itu melalui yang serasi tadi. Nah setelah terkumpul suara-suara mahasiswa itu biasanya dari DPM menyediakan ruang seperti yang saya sampaikan juga tadi di awal. Nah setelah itu jika tidak ada tindak lanjut itu akan terus-terusan di follow up dan juga ada gelombang pertemuan antara mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya bersama dekanat seperti itu. Oh gitu, oke Kak Anis.
Berarti emang dari tadi itu ya, berarti kita bisa menyampaikan lewat DPM, kemudian disampaikan ke dekanat. Tapi kalau udah ada kejadian yang sampai demo seperti itu, Kak. Nah, biasanya DPM ini apa ya, melihatnya itu seperti apa? Untuk demo-demo yang mungkin Salah satu contoh seperti demo yang kemarin itu Kak, yang besar sampai ada banyak fasilitas-fasilitas yang dirusak gitu Kak. Mungkin melihatnya sebagai ketua DPM tuh seperti apa? Nah, untuk demo-demo yang seperti itu mungkin kalau dari saya pribadi itu kurang baik karena adanya demo itu untuk menyampaikan suara kita, tapi bukan untuk merusak fasilitas seperti itu. Mungkin demonya itu baik karena suara kita yang tidak didengar, tapi mungkin caranya yang salah. Caranya yang salah. Terus kalau misalkan udah terjadi yang kayak gitu sampai fasilitas dirusak, ini sebenarnya nanti kira-kira yang disalahkan jadinya siapa gitu? Yang demo ya pastinya. Ya kan kita nggak tahu tuh apa itu mahasiswa atau entah itu oknum dari luar, kan kita nggak tahu. Nah, atau mungkin dari DPM nih ada pesan tersendiri gitu buat teman-teman yang mungkin ada yang ikut aksi waktu itu gitu Kak, mungkin bisa disampaikan? Mungkin untuk pesan saya untuk yang sering turun ke jalan, tetap patuhi tetap sadar akan lingkungan, jangan sampai merusak fasilitas. Suara kita memang harus didengar, tapi kita juga harus tahu aturan. Oke, kalau kita turun aksi nih Kak, kan kadang ada orang tuh memakai pakaian yang PDH ini, PDH itu, nah gitu Kak. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih Kak? Kalau menurut saya pribadi itu boleh. Oh boleh. Karena gitu itu ya? sebagai identitas kita. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa nih teman-teman, asal itu masih sejalur gitu ya Kak ya, tetap Asal jangan sejalur. disalahgunakan. Oke, di ujung periode ini Kak, mungkin Kakak bisa menyampaikan ke Sobat Visip demi kedamaian kita bersama gitu, biar nggak ada demo lagi gitu. Bisa disampaikan ke Sobat Visip, juga teman-teman DPM, kakaknya ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Mungkin jika memang ada keresahan atau harapan untuk perbaikan FISIP yang kedepannya, mungkin bisa tetap mematuhi menikmati fasilitas yang sudah disediakan, seperti halnya tadi yang sudah disediakan DPM, serasi. Jadi kita tidak bisa asal demo, tapi tetap mengikuti jalur yang sudah disediakan saja. Oke, itu nih pesan dari Ketua DPM nih Sobat Visip. Wah, nggak kerasa nih ya Sobat Visip, obrolan kita hari ini seru banget ya Kak ya, lumayan keren. Dari tadi kita udah banyak belajar nih soal bagaimana pentingnya aspirasi mahasiswa, juga gimana cara menyampaikannya dengan bijak, dan yang paling penting nih teman-teman Sobat Visip semuanya yang ada di kos-kosan di rumah, bahwa suara mahasiswa itu berharga banget asal disampaikan dengan cara yang tepat. Nah, menyampaikan aspirasi itu bukan hanya soal demo, tapi juga tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cara yang elegan tapi tetap membangun agar suara kita terdengar gitu. Nah, terima kasih juga kepada Kak Anis Fitria yang sudah berbagi pandangan dan inspirasi kita hari ini. Semoga DPM Visip semakin solid ya Kak ya, dan terus jadi wadah aspirasi yang benar-benar mewakili suara mahasiswa, khususnya di Visip tentunya. Dan untuk Sobat Visip semuanya, jangan lupa untuk terus ikuti podcast-podcast kami selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di Visip UTM dan juga multimedia.visiputm, biar teman-teman gak ketinggalin info dan konten seru lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di Visip UTM Official, karena semua konten ngehits dan podcast seru lainnya ada di sana. Sampai jumpa di episode Vispot selanjutnya. Aku Nuri pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visip ngehits. Oke.